Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Sebelum lanjut ke video, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, like, dan lonceng, silahkan teman-teman klik terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Sebelum kita masuk ke ruang lingkup filsafat ilmu, kita juga perlu mengetahui bahwa apa itu filsafat dan apa itu ilmu. Filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan, dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih baik. Dan sedangkan ilmu, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ilmu dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata siensi dalam bahasa Inggris. Siensi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu sciere, yang artinya juga pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan, seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan keseharian yang kita dapatkan dari berbagai sumber, bebas dan belum tentu benar atau berdasarkan kenyataan. Dan sedangkan sementara pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang pasti, yang eksak, yang berdasarkan kenyataan dan terorganisir. Di sini dijelaskan bahwa pengertian dari filsafat ilmu itu adalah filsafat ilmu yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofi dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat ilmu, yang pada dasarnya telah dijelaskan oleh Lacey pada tahun 1996, yang membuat beberapa poin bahasan yang akan dibahas pada filsafat ilmu ini. Poin-poin tersebut adalah: pertama, hakikat ilmu itu sendiri; kedua, tujuan dari ilmu; ketiga, metode ilmu; keempat, bagian-bagian ilmu; dan kelima, jangkauan ilmu; dan yang terakhir, hubungan ilmu dengan masalah kehidupan. Untuk memperdalam pemahaman terhadap filsafat ilmu, kita harus benar-benar mengetahui apa maksud dari filsafat tersebut. Pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan, dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibawakan oleh teman saya tadi. Filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan, dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih baik. Filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Itu artinya filsafat juga memiliki arti mencintai, mencari menuju penemuan kebijaksanaan atau kearifan. Mencintai kearifan di sini tentunya bermakna mencintainya dengan melakukan proses dalam arti pencarian kearifan sekaligus produktif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dengan ruang lingkup seperti
Yang pertama, objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia membuahkan pengetahuan. Ini merupakan landasan ontologi. Landasan ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai tentang ada. Dasar ontologi dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek pendelaan ilmu. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian landasan epistemologis dan landasan aksiologis. Landasan epistemologis adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya berhubungan dengan batas-batas pengetahuan yang valid dan sah pengetahuan itu. Sedangkan landasan aksiologis adalah hubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan oleh ilmu tersebut dan mengembangkan ilmu itu